Kebijakan dan strategi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman, terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Standarisasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah al-Yamani kepada Khalifah. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran dan kemudian cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian, setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran inilah yang dipakai oleh kita hingga sampai saat ini. Pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada tahun-tahun terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Dia tidak berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Pembangunan fisik. Khalifah Utsman bin Affan berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabawi. Selanjutnya adalah kebijakan dan strategi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Ia yakin bahwa pemberontakan terjadi dikarenakan keteledoran mereka. Penarikan kembali tanah hadiah.
Khalifah Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Khalifah Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Khalifah Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Khalifah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Sayyidina Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Ia mengirim surat kepada Thalha dan Zubair agar keduanya mau merunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta, karena Aisyah dalam pertempuran ini menunggangi unta. Sayyidina Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Sayyidina Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Thalha, dan Aisyah, Sayyidina Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah tentara yang besar. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Tetapi, tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik. Yang pertama yaitu Muawiyah, kedua Syiah atau pengikut Sayyidina Ali, dan Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Sayyidina Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Sayyidina Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Al-Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Kedudukan Sayyidina Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan ini dikenal dalam sejarah sebagai tahun Amul Jamaah. Dengan demikian, berakhirlah apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam.